Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada teman-teman semua yang terhormat. Bu Ada Data, Sekarsiwi, Eskap, dan SMK. Terima kasih telah mengizinkan kami untuk presentasi pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Rahmat Hujatullah yang akan memimpin jalannya diskusi dan beberapa rekan kelompok kami. Yang pertama ada Pipit Alfia, yang kedua Rafif Ilham, yang ketiga saya sendiri Rahmat Hujatullah, yang keempat Ruli Angga Fernando, yang kelima Salsabila, dan yang keenam Safinatul Nurlita. Baik, tanpa berlama-lama lagi, dan untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja presentasi kelompok kami. Yang pertama ada intrakranial akut. Tekanan intrakranial atau TIK adalah tekanan yang diberikan karena gabungan volume total dari tiga komponen di dalam tengkorak, jaringan otak, darah, dan CSF. Doktrin Monroe-Kelly yang dimodifikasi menjelaskan bagaimana keadaan keseimbangan yang dinamis dipertahankan oleh hubungan volume dari ketiga komponen ini di dalam struktur tengkorak yang kaku. Jika volume di salah satu dari tiga komponen meningkat di dalam rongga tengkorak dan volume dari komponen lain dipindahkan, volume intrakranial total tidak akan berubah. Menurut Casing tahun 1925. Penyebab peningkatan intrakranial. Yang pertama ada edema cerebral vasogenik. Yang kedua ada autoregulasi aliran darah otak. Yang ketiga faktor lain yang mempengaruhi aliran darah ke otak. Lalu yang keempat ada edema cerebral sitotoksik. Manifestasi klinis. Manifestasi klinis peningkatan ICP dapat terjadi dalam berbagai bentuk tergantung pada penyebab lokasi dan tingkat terjadinya peningkatan tekanan. Semakin dini kondisi tersebut dikenali dan diobati, maka semakin baik juga prognosisnya. Yang pertama ada perubahan tanda-tanda vital. Lalu yang kedua ada perubahan tingkat kesadaran. Yang ketiga tanda-tanda mata. Yang keempat penurunan fungsi motorik. Yang kelima sakit kepala. Dan yang keenam muntah-muntah. Lalu selanjutnya komplikasi. Komplikasi utama dari peningkatan ICP yang tidak terkontrol adalah perfusi cerebral yang tidak memadai dan herniasi cerebral. Lalu yang kedua ada hernia singulet. Terjadi ketika ada perpindahan lateral jaringan otak di bawah falx cerebri. Hernia tentorial terjadi ketika lesi massa di otak besar memaksa otak mengalami herniasi ke bawah melalui incisura tentorial. Hernia tonsil. Lalu yang ketiga ada hernia tonsil cerebellum terjadi ketika ada herniasi lateral dan ke bawah dari amandel cerebellum melalui foramen magnum. Hernia ini mengakibatkan kompresi sumsum tulang dan sering berakibat fatal. Lalu studi diagnosis. Ini ada beberapa tes diagnostik dan neuromonitoring. Yang pertama, riwayat pemeriksaan fisik. Yang kedua, pemantauan oksigenasi cerebral. Yang ketiga, EKG. Yang keempat, pemindai infrascanner. Yang kelima, pemeriksaan laboratorium. Yang keenam, MRI, CT scan, MRA, CTA, EEG, angiografi, studi IP, dan PET. Lalu selanjutnya, studi radiografi tengkorak dan wajah, studi Doppler transkranial, dan yang terakhir tanda-tanda vital, penilaian neurologis, dan pengukuran ICP. Lalu terapi kolaboratif,
Yang pertama ada pemantauan oksigenasi cerebral atau PbTO2 dan SJVO2. Lalu yang kedua terapi obat, yang ketiga obat antikonvulsan, misalnya phenytoin atau dilantin. Lalu yang keempat antipiretik, yang kelima kortikosteroid, yang keenam pompa proton, yang ketujuh larutan garam hipertonik, yang kedelapan dukungan nutrisi, dan yang terakhir diuretik osmotik atau manitol. Selanjutnya pemantauan saraf. Yang pertama ada pengukuran tekanan intrakranial, yang kedua drainase cairan cerebrospinal, yang ketiga pemantauan oksigenasi otak, yang keempat perawatan kolaboratif, yang kelima terapi obat, dan terakhir terapi nutrisi. Selanjutnya, silakan teman saya. Selanjutnya yaitu manajemen keperawatan. Next. Yang pertama ada penilaian keperawatan. Data subjektif tentang pasien dengan peningkatan ICP dapat diperoleh dari pasien atau anggota keluarga atau orang lain yang mengenal pasien. Perawat harus mempelajari teknik penilaian yang tepat dan menjelaskan LOC dengan mencatat perilaku spesifik yang diamati. Next. Yang kedua ada skala koma Glasgow. Skala koma Glasgow atau GCS yang dikembangkan pada tahun 1974 merupakan sistem yang cepat, praktis, dan terstandar untuk menilai tingkat gangguan kesadaran. Sistem ini menyediakan bahasa universal untuk menggambarkan kondisi kesadaran yang berubah. Ketiga area yang dinilai dalam GCS sesuai dengan definisi koma sebagai ketidakmampuan pasien untuk berbicara, mematuhi perintah, atau membuka mata, stimulus verbal atau nyeri. Next. Yang ketiga, penilaian neurologis. Jika saraf okulomotorik tertekan, pupil pada sisi yang terkena atau ipsilateral membesar hingga melebar sepenuhnya. Jika ICP terus meningkat, kedua pupil melebar. Ukuran pupil diukur dalam milimeter sebelum menilai respon pupil terhadap cahaya. Reaksi pupil diuji dengan senter. Next. Selanjutnya ada diagnosis keperawatan. Yang pertama, penurunan kapasitas adaptif intrakranial terkait dengan penurunan perfusi cerebral atau peningkatan ICP. Yang kedua, risiko perfusi jaringan otak yang tidak efektif sebagaimana dibuktikan oleh cedera otak, neoplasma otak, aneurisma cerebral. Yang ketiga, sindrom risiko tidak digunakan sebagaimana dibuktikan oleh perubahan tingkat kesadaran, imobilitas mekanis, dan kelumpuhan. Next. Selanjutnya ada perencanaan. Tujuan perencanaan keseluruhannya adalah pasien dengan peningkatan ICP akan yang pertama mempertahankan jalan napas paten, yang kedua memiliki ICP dalam batas normal, yang ketiga memiliki keseimbangan cairan dan elektrolit normal, dan yang keempat tidak memiliki komplikasi sekunder akibat imobilitas dan penurunan LOC. Yang kedua, ya selanjutnya ada implementasi keperawatan. Yang pertama intervensi akut. Ada keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang kedua pemantauan tekanan intrakranial. Yang ketiga posisi tubuh. Yang keempat perlindungan dari cedera. Dan yang kelima pertimbangan psikologis. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada head injury. Cedera kepala atau head injury merupakan salah satu kasus penyebab kecacatan dan kematian yang tinggi. Cedera kepala atau head injury dalam neurologi menempati urutan pertama dan menjadi masalah kesehatan utama karena korban gawat darurat pada umumnya sebagian besar adalah orang muda, sehat, dan produktif. Next.
Cedera kepala termasuk trauma pada kulit kepala, tengkorak, atau otak. Istilah trauma kepala digunakan terutama untuk menandakan trauma kranioserebral yang mencakup perubahan kesadaran, tidak peduli seberapa singkatnya. Trauma kepala berpotensi tinggi untuk memberikan hasil yang buruk. Next. Berikut ada jenis-jenis cedera kepala. Yang pertama ada laserasi kulit kepala. Laserasi kulit kepala adalah jenis trauma kepala yang paling ringan, karena kulit kepala mengandung banyak pembuluh darah dengan kemampuan konstriksi yang buruk. Sebagian besar laserasi kulit kepala disertai dengan pendarahan hebat. Komplikasi utama yang terkait dengan laserasi kulit kepala adalah kehilangan darah dan infeksi. Selanjutnya ada fraktur tengkorak. Fraktur dapat berupa fraktur tertutup atau terbuka, tergantung pada keberadaan laserasi kulit kepala atau perluasan fraktur ke sinus udara atau dura. Jenis dan tingkat keparahan fraktur tengkorak bergantung pada kecepatan, momentum, arah agen yang menyebabkan cedera, dan lokasi benturan pada kepala. Selanjutnya ada trauma kepala. Cedera otak dikategorikan sebagai cedera difus dan cedera vokal. Lalu dalam cedera vokal, kerusakan dapat terlokalisasi pada area otak tertentu. Cedera otak dapat diklasifikasikan sebagai cedera ringan, sedang, hingga berat. Lalu selanjutnya ada cedera difus. Cedera difus atau geger itu pasien mungkin atau bisa jadi tidak kehilangan kesadaran total akibat cedera ini. Tanda-tanda geger otak dapat mencakup gangguan singkat pada LOC, amnesia mengenai kejadian tersebut, dan sakit kepala. Manifestasinya umumnya berlangsung singkat. Selanjutnya ada cedera aksonal difus. Cedera aksonal difus yang meluas yang terjadi TBI ringan, sedang, atau berat. Kerusakan terjadi terutama di sekitar akson dalam materi putih subkortika di hemisfer cerebral basal, talamus, dan batang otak. Lalu ada cedera yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu yang terakhir ada luka memar. Luka memar ini sering terjadi di dekat lokasi fraktur tengkorak. Adalah memar perjalanan otak di dalam area fokus. Kontusio sering terjadi di area perdarahan, infark, nekrosis, dan edema. Next. Baik, selanjutnya ada manifestasi head injury. Untuk gejala cedera kepala ringan, itu ada sakit kepala, mual atau muntah, pusing atau kehilangan keseimbangan. Untuk gejala kepala sedang hingga berat, itu ada kehilangan kesadaran selama beberapa menit hingga jam, sakit kepala yang bersisten atau semakin parah, muntah atau mual berulang. Next. Lalu ada manifestasi pada anak-anak, itu yang pertama perubahan kebiasaan makan atau menyusu, iritabilitas yang tidak biasa atau marah, ibu kemampuan untuk memperhatikan, perubahan kehilangan minat pada mainan atau aktivitas favorit. Next. Selanjutnya hematoma subdural. Hematoma subdural adalah kumpulan darah yang terjadi akibat perdarahan antara mata dan lapisan arachnoid dari selaput meningeal otak. Hematoma subdural biasanya disebabkan oleh cedera pada substansi otak dan pembuluh parenkimnya. Next. Untuk studi diagnostik dan kolaboratif, pemindaian CT dianggap sebagai uji diagnostik terbaik untuk menentukan trauma kranioserebral karena memungkinkan diagnosis dan intervensi yang cepat. Pemindaian MRI lebih sensitif dalam mendeteksi lesi DAI kecil daripada pemindaian CT karena tidak adanya perubahan patologis yang nyata pada jaringan otak. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada manajemen keperawatan. Yang pertama, pasien dengan cedera kepala selalu dianggap memiliki potensi untuk mengembangkan peningkatan ICP. Aspek terpenting dari data
objektif adalah skor GCS, menilai dan memantau status neurologis dan menentukan apakah telah terjadi kebocoran CSF. Next, Mas. Manajemen keperawatan. Yang pertama ada resiko perfusi jaringan otak yang tidak efektif sebagaimana dibuktikan oleh cedera otak, neoplasma otak, aneurisma cerebral. Selanjutnya ada hipertensi berhubungan dengan peningkatan laju metabolisme. Selanjutnya ada mobilitas fisik terganggu berhubungan dengan deconditioning fisik atau tingkat kesadaran menurun. Selanjutnya ada kecemasan berhubungan dengan ancaman terhadap status terkini, ancaman kematian, atau perubahan mendadak dalam status kesehatan. Yang terakhir ada potensi komplikasi, yaitu peningkatan ICP berhubungan dengan edema cerebral dan pendarahan. Next, Mas. Selanjutnya ada implementasi keperawatan. Yang pertama ada promosi kesehatan. Perawat dapat berperan aktif dalam kampanye yang mempromosikan keselamatan berkendara dan dapat berbicara di kelas pendidikan pengemudi mengenai bahaya mengemudi yang tidak aman dan mengemudi setelah minum alkohol atau menggunakan narkoba. Selanjutnya ada intervensi akut. Penanganan di tempat kejadian kecelakaan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap hasil akhir dari cedera kepala. Tujuan umum manajemen keperawatan pasien dengan cedera kepala adalah untuk mempertahankan oksigenasi dan perfusi serebral serta mencegah iskemia serebral sekunder. Selanjutnya ada perawatan ambulatorium dan perawatan di rumah. Yaitu setelah kondisinya stabil, pasien biasanya dipindahkan untuk penanganan rehabilitasi akut guna mempersiapkan pasien untuk kembali ke masyarakat. Seperti halnya masalah kranioserebral lainnya. Mungkin ada masalah kronis yang terkait dengan defisit motorik dan sensorik, komunikasi, memori, dan fungsi kognitif. Banyak prinsip penanganan keperawatan pasien stroke yang sesuai. Selanjutnya ada evaluasi. Pasien akan mempertahankan CPP normal. Pasien akan mencapai fungsi kognitif, motorik, dan sensorik yang maksimal. Selanjutnya, pasien tidak akan mengalami infeksi atau hipertermia. Dan yang selanjutnya, pasien akan mencapai pengendalian nyeri. Next, Mas. Selanjutnya ada asuhan keperawatan. Yang pertama ada identitas pasien. Pasien bernama Nyonya M. Diagnosa medis cedera kepala sedang atau CKS. Lanjut, Mas. Riwayat kesehatan yang pertama, keluhan utama, penurunan kesadaran. Riwayat penyakit sekarang, kurang lebih 3 jam sebelum masuk RS, saat akan menyeberang di jalan, depan rumah pasien ditabrak oleh sepeda motor dari arah kiri. Kemudian pasien terjatuh dengan kepala kanan membentur aspal. Waktu kejadian, klien dalam keadaan sadar. Pasien mengalami muntah 1 kali berupa lendir, pasien mengeluh kepala sakit dan pusing oleh keluarganya dibawa ke RS. Selanjutnya dari riwayat penyakit dahulu. Pasien belum pernah dirawat di RS sebelumnya. Pasien tidak mempunyai riwayat penyakit hipertensi ataupun DM. Pasien tidak mempunyai alergi terhadap obat apapun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ada pengkajian primer. Yang pertama airway. Jalan nafas tidak terdapat sumbatan, tidak ada serangan nafas seperti growling, snorkeling, stridor. Yang kedua breathing. RR 20 kali per menit, nafas reguler, tidak ada cyanosis, tidak ada serangan nafas bronki maupun wheezing. Tidak ada nafas seping hidung dan tidak ada tarikan dinding dada. Yang ketiga ada circulation, tekanan darah 120 per 60, nadi 86 kali per menit. Suhu 36,2 derajat Celcius, capillary refill normal, kurang dari 2 detik, akral hangat, urine output 300 cc. Yang keempat ada disability, kesadaran pasien, somnolen, nilai GCS E36M6, P3, total GCS 11, pupil anti sokor
lebih besar karena Ka 4 mm, Ki 3 mm. Reaksi pupil terhadap cahaya positif. Yang kelima, exposure. Suhu pasien 36,2 derajat. Terdapat jejas memar kebiruan di kaki, tangan, bahu, dan lengan. Pengajian sekunder yang pertama, kepala, rambut sedikit beruban, terdapat luka robek, hematoma di kepala sebelah kanan, bentuk kepala mesokepal, klien mengatakan kepalanya sakit dan pusing. Yang kedua, mata, konjungtiva tidak anemis, selera tidak ikterik, pupil anisokor, kanan 4 mm, kiri 3 mm, pupil terhadap cahaya positif. Hidung bersih, tidak ada sekret, terpasang kanul. Yang keempat, ada telinga simetris, bersih, tidak ada serumen. Kelima, mulut, mukosa, bibir lembab, terdapat gigi palsu. Yang keenam, leher terpasang nekolar. Yang ketujuh, ada jantung. Yang pertama, IC tidak tampak, dada datar, IC teraba kuat angkat, tidak ada pelebaran jantung, dan BJ 1-2. Dan ke-8, paru. Data datar, simetris antara kanan dan kiri, vokal frame itu sama, pekak, vesikuler. Ke-9, abdomen. Simetris antara kanan dan kiri, terlihat gerakan diafragma, tidak ada lesi atau luka di perut. Bentuk bising usus 5 kali per menit, lalu timpani, tidak ada pembesaran hati, tidak ada distensi. Yang ke-10 ada genitalia terpasang DC, genitalia bersih. Yang ke-9 ada ekstremitas. Bagian atas tangan kiri terpasang infus D5 1/2 NS 20 titik per menit. Terlihat memar kebiruan di tangan kanan dan kiri. Untuk bawah tampak terdapat memar kebiruan di kaki kanan dan kiri. Tidak ada varises, tidak ada edema. Untuk uji kekuatan otot, makanan dan cairan, pasien hanya mendapat cairan melalui infus D5 1/2 NS 20 TPM. 13 eliminasi. Pasien terpasang DC, volume urin 300 cc, warna urin kuning jernih. Yang selanjutnya kulit elastik. Ada data penunjang. Yang pertama, foto ronsen servikal, tidak didapat gambar fraktur. Pemeriksaan CT scan, terdapat perdarahan intrakranial. Untuk terapi, yang pertama, IVFD D5% NS 20 TPM, injeksi piracetam 3 gram per 8. Yang ketiga ada injeksi ketorolac, injeksi ranitidin, injeksi ceftriaxone, yang keenam ada oksigen 31 per menit. Analisis data senjang. DS-nya keluarga mengatakan klien mengeluh kepalanya sakit dan pusing. Untuk DO, klien tampak gelisah, kesadaran somnolen, GCS 12, M6, V3, tekanan darah 120/90 mmHg, untuk nadi 86 kali per menit, suhu 36,2 derajat Celcius. Untuk RR-nya 20 kali per menit, terdapat luka robek di kepala kanan, edem pada palpebra, klien muntah. Lalu porsi makan setengah porsi yang telah disiapkan oleh keluarganya, bibir klien tampak kering. Penyebab cedera kepala, lalu kerusakan jaringan otak, perdarahan, dan edema cerebrik. Lalu tekanan intrakranial, perubahan perfusi jaringan cerebral.
Selanjutnya ada DS. Keluarga klien mengatakan klien merasa mual setiap makan. DO-nya, klien tampak lemah, porsi makan setengah porsi yang telah disiapkan oleh keluarganya. Bibir klien tampak kering. Penyebabnya itu cedera kepala, lalu kerusakan sel otak, stres, atau kolamin sekresi asam lambung, mual muntah, asupan nutrisi kurang, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Masalah keperawatannya itu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Lalu selanjutnya ada DS-nya, klien mengatakan nyeri pada luka robek di dahi sebelah, next mas, sebelah kanan. DO-nya, klien tampak kesakitan, klien tampak memegang kepalanya, klien tampak gelisah, skala nyeri 5, tekanan darah 120/90 mmHg, nadi 86 kali per menit, suhu 36,2 derajat Celcius, RR-nya 20 kali per menit, terdapat luka robek di kepala sebelah kanan. Balik mas. Ya, penyebabnya itu cedera kepala. Next. Kerusakan jaring otak dan menyebabkan nyeri akut. Masalah keperawatannya di sini adalah nyeri akut. Ya, next. Untuk diagnosa keperawatan, yang pertama ada perubahan perfusi jaringan cerebral berhubungan dengan peningkatan tekanan intrakranial yang ditandai dengan klien mengatakan mengeluh kepalanya sakit, klien tampak gelisah, kesadaran, somnolen. Yang kedua ada ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake nutrisi tidak cukup untuk metabolisme yang ditandai dengan klien mengatakan klien merasa mual setiap makan, klien tampak lemah, bibir klien tampak kedutnya nyeri akut berhubungan dengan kerusakan jaringan otak yang ditandai dengan klien mengatakan nyeri pada luka robek di dahi sebelah kanan, klien tanpa kesakitan, klien tampak memegang kepalanya, klien tampak gelisah, skala nyeri 5, GCS 12. Next. Ya, untuk intervensi keperawatannya, untuk hari Jumat, tanggal 8, bulan 2, 2018, jam 2, tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan perfusi jaringan cerebral adekuat dengan kriteria hasil. Yang pertama, kesadaran klien, kompos mentis, GCS 15, CRT kurang dari 2 menit, tidak muntah, tidak edem palpebra. Intervensinya, monitor tanda-tanda vital, pantau status neurologis dengan GCS, pertahankan posisi tidur dengan posisi kepala 20-30 derajat atau semi-fowler, monitor asupan dan pengeluaran cairan, kaji respon verbal, pantau tingkat kesadaran, kaji respon motorik terhadap perintah sederhana. Rasionalnya, mengetahui keadaan fungsi cerebral, hasil dari pengkajian dapat mengetahui secara dini perubahan yang terjadi sehingga dapat menentukan arah tindakan selanjutnya. Dengan posisi tidur, dengan posisi semi-fowler akan melancarkan aliran balik vena kepala sehingga mengurangi edema dan mencegah peningkatan tekanan intrakranial. Mencegah kelebihan cairan yang dapat menambah cedera cerebri dan akan meningkatkan tekanan intrakranial, lalu mengukur kesesuaian dalam berbicara dan menunjukkan tingkat kesadaran, mengukur kesadaran secara keseluruhan dengan kemampuan untuk berespon terhadap rangsangan eksternal dan merupakan petunjuk keadaan kesadaran. Dan yang terakhir, penata laksanaan dan intervensi selanjutnya. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kedua, pada Jumat jam 2 untuk tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan keseimbangan nutrisi lebih dari kebutuhan tubuh. Dengan kriteria hasil, adanya peningkatan berat badan sesuai dengan tujuan, tidak ada tanda-tanda malnutrisi. Untuk intervensinya,
kaji kemampuan klien untuk mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan. Yang kedua, monitor lingkungan selama makan. Ketiga, monitor kadar albumin, total protein, dan HB. Yang selanjutnya ada kolaborasi dengan ahli gizi untuk memenuhi jumlah kalori dan nutrisi yang dibutuhkan. Untuk rasional, meningkatkan proses pencernaan dan toleransi klien terhadap nutrisi yang diberikan dan dapat meningkatkan kerjasama klien saat makan. Meskipun proses pemulihan klien memerlukan bantuan makanan atau menggunakan alat bantu, sosialisasi waktu makan dengan orang terdekat atau teman dapat meningkatkan pemasukan dan menormalkan fungsi makan. Kemudian ada mengidentifikasi defisiensi nutrisi, fungsi organ, dan respon terhadap nutrisi tersebut. Selanjutnya merupakan sumber yang efektif untuk mengidentifikasi kebutuhan kalori atau nutrisi tergantung pada usia, berat badan, ukuran penyakit, sekarang, trauma, dan penyakit. Untuk intervensi 3, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan klien menggunakan nyeri hilang atau dapat dikontrol. Dengan kriteria hasil, klien tampak rileks, skala nyeri 2, klien tidak kesakitan lagi, klien tidak gelisah lagi, tekanan darah 120/90 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, RR 20 kali per menit, dan luka robek di dahi sebelah kanan cepat kering. Untuk intervensi, ukur tanda-tanda vital, kaji keluhan nyeri klien, catat petunjuk nonverbal berkaitan dengan nyeri, kaji faktor yang dapat memperberat dan mengurangi nyeri, izinkan klien untuk berada pada posisi tidur yang nyaman, ajarkan kontrol nyeri dengan teknik nafas dalam atau relaksasi. Untuk rasionalnya, mengetahui pengaruh nyeri terhadap respon tubuh klien. Untuk mengetahui derajat nyeri yang dialami klien dapat digunakan sebagai hubungan untuk mendukung derajat nyeri, mengidentifikasi penyebab dan cara kontrol nyeri, menurunkan tegangan abdomen dan meningkatkan rasa kontrol nyeri, meningkatkan relaksasi dan kemampuan coping, mengontrol nyeri dengan cepat. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada implementasi keperawatan pada hari Sabtu, tanggal 9 bulan 2 2018 jam 2. Diagnosa yang pertama untuk implementasinya mengukur tanda-tanda vital, memantau status neurologis dengan GCC, mempertahankan posisi tidur dengan posisi kepala 20-30 derajat semi Fowler, memonitor asupan dan pengeluaran cairan, mengkaji respon verbal. Untuk respon hasilnya, tekanan darah 120/90 mmHg, nadinya 80 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius, RR-nya 20 kali per menit. Klien menunjukkan kesadaran yang optimal dan GCS M6, V5, E4 dengan total 15. Kemudian keluarga klien mengerti dan mau mempertahankan posisi tidur klien dengan posisi semi-polar, mengetahui jumlah cairan yang masuk dan yang keluar, klien mampu menjawab pertanyaan dengan baik dan tepat. Selanjutnya untuk hari kedua, implementasi mengkaji kemampuan klien untuk mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan, memonitor lingkungan selama makan, memonitor kadar albumin, memonitor lingkungan selama makan, memonitor kadar albumin, total protein, mengkolaborasi dengan ahli gizi untuk memenuhi jumlah kalori dan nutrisi yang dibutuhkan klien.
Untuk respon hasilnya, klien mau makan walaupun sedikit, keluarga klien mau menjaga kebersihan klien pada saat makan, klien menunjukkan kadar albumin, nutrisi, HB dalam batas normal, klien mau makan walaupun sakit yang telah disediakan oleh rumah sakit. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Next, Mas. Baik, yang ketiga, mengukur tanda-tanda vital. Implementasinya mengukur tanda-tanda vital, mengkaji kebutuhan nyeri klien, mencatat petunjuk nonverbal berkaitan dengan nyeri, mengkaji faktor yang dapat memperberat dan mengurangi nyeri, menganjurkan klien untuk berada pada posisi tidur yang nyaman, mengajarkan cara mengontrol nyeri dengan teknik nafas dalam atau relaksasi, dan yang terakhir berkolaborasi dengan dokter dalam pemberian obat. Untuk respon hasilnya, tekanan darah 120/90 mmHg, nadinya 80 kali per menit, suhu 36,0 derajat Celcius, respirasinya 20 kali per menit. Lalu skala nyeri 2 dari 0 sampai 10. Klien mau menunjukkan tempat nyeri yang dirasakan. Klien mau menunjukkan faktor yang memperberat terhadap nyeri yang dirasakan. Klien juga mau mengatur posisi tidurnya dengan posisi kepala 20 sampai 30 derajat sesuai yang dianjurkan oleh perawat. Klien mau melakukan teknik nafas dalam atau relaksasi yang bertujuan untuk mengontrol nyeri yang timbul. Lalu yang terakhir, infus RL 20 tetes per menit, injeksi ceftriaxone 2 kali 1 gram, intravena, injeksi keterolak 3 kali 1 ampul, injeksi ranitidin 2 kali 1 ampul. Selanjutnya ada evaluasi. Pada hari pertama, hari Sabtu, tanggal 9 bulan 2 2018 pada jam 2 siang, catatan perkembangan. Untuk yang S-nya, keluarga klien mengatakan klien mengeluh kepalanya terasa sakit. Untuk yang observasinya, kesadaran somnolen, GCS 12, M6, F3, E3. Klien tampak gelisah, klien tampak teriak-teriak, tekanan darahnya 120/90, untuk nadinya 74 kali per menit, untuk respirasinya 20 kali per menit, untuk suhu 36,5 derajat Celcius. Untuk A, masalah belum teratasi. Untuk P, lanjutkan intervensi selanjutnya. Kaji tanda-tanda vital, pantau terus status neurologis dengan GCS. Pertahankan posisi tidur tanpa menggunakan bantal. B, untuk yang keempat, kolaborasi dengan ahli gizi untuk memenuhi jumlah kalori dan nutrisi yang dibutuhkan klien. Dan untuk yang terakhir, timbang BB sesuai indikasi. 3, hari Sabtu, tanggal 9 bulan 2, keluhan pasien mengatakan klien masih nyeri pada luka robek di dahi sebelah kanan. Untuk yang A, klien tampak kesakitan, klien tampak memegang kepalanya, klien tampak gelisah, skala nyeri 5. GCS 12, tekanan darah 120/90, untuk nadinya 80 kali per menit, untuk suhu 30
luka robek di dahi sebelah kanan. Untuk A, masalah belum teratasi. P, intervensi dilanjutkan. Yang pertama, ukur tanda-tanda vital, kaji keluhan nyeri klien, catat petunjuk nonverbal berkaitan dengan nyeri, kaji faktor yang dapat memperberat dan mengurangi rasa nyeri. Untuk yang kelima, anjurkan klien untuk berada pada posisi tidur yang nyaman, dan yang terakhir, ajarkan cara mengontrol nyeri dengan teknik nafas dalam atau relaksasi. Sekian dari kelompok kami, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah penulisan dari PowerPoint ini. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman dan Ibu dosen. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.